pemerhati dan pelaku maupun praktisi bela diri. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan seperti apa yang sering saya upload atau saya tulis dalam status media sosial saya tentang Silet Minang merupakan himpunan dari kepribadian Minangkabau, di mana Silet itu diciptakan dari seluruh pengetahuan dan pemahaman leluhur Minangkabau, kemudian dilahirkan dalam bentuk gerak langkah sebagai bayangan dari keaslian kepribadian itu sendiri. Jadi bahasa Minangkabau terkadang memang sulit dicerna, tapi itulah Minangkabau yang melatih para generasi untuk membuka cakrawala berpikir mereka. Seperti inilah prosesi dari awal pembelajaran Silet Minang, di mana para murid diawali dengan belajar langkah yang bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuh sehingga bisa membaca dan melihat situasi dan kondisi pergerakan untuk menghasilkan pergerakan-pergerakan yang diinginkan. Itulah bagian kecil dari salah satu atau sekian banyak aliran silet yang berkembang di Minangkabau. Gerakan-gerakan seperti ini adalah seperti gerakan yang mengalir, yang diajarkan bertujuan untuk siap menghadapi berbagai keahlian lawan, sehingga penguasaan teknik bela diri bisa seperti ini. Ini kuncian yang pada hakikatnya bisa dibuka semuanya. Nah, itu kunci. Lakukan kuncian seperti itu. Dekatkan, nah, seperti itu. Pada hakikatnya semuanya bisa dibuka. Gelek. Nah. Dari para pelaku Silet Minang pada umumnya dilatih bertubuh lentur, tidak kaku dan tidak terpaku dengan teknik-teknik kaku. Semuanya mengalir seperti air sebagai bekal persiapan latihan bela diri untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan yang lawan yang akan dihadapi. Nah, cukup. Jadi seperti itulah seperti itu kira-kira dari awal rata-rata para pelajar atau para murid yang belajar Silet Minang mempelajari teknik yang sifatnya berkelanjutan dan mengalir. Berbagai kuncian dengan teknik keahlian membaca situasi dan kondisi lawan. Berbagai kuncian berkemungkinan semuanya bisa dibuka, asalkan tahu teknik-teknik yang pas. Nah, cukup. Silet. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan sekilas tentang status atau yang sering saya posting di Facebook, bahwa silet merupakan rumusan dari seluruh pengetahuan maupun pemahaman para leluhur Minangkabau yang menjadi titik awal pergerakan budaya itu sendiri. Jadi silet itu adalah titik awal yang bisa dikembangkan kemanapun sesuai dengan karakter orang Minang
di mana setiap kata dan perbuatan itu memiliki makna dan hikmah yang perlu diterjemahkan sebagai pedoman dan panutan di dalam kehidupan. Begitu pula dengan silet. Teknik-teknik yang selama ini diangkat ke permukaan itu adalah bagian kecil dari silet Minang itu sendiri, yang seluruhnya memiliki makna yang perlu diterjemahkan di dalam kehidupan. Salah satu contoh seperti apa yang disampaikan dalam sebuah ungkapan filsafat yang mengatakan agian antara gak durang nak dapat nendar gak jawab. Artinya di dalam gerak teknik, ketika kita dilakukan serangan, ketika orang ingin melakukan kuncian, kita tanpa melakukan perlawanan yang begitu terasa, sehingga seolah-olah lawan yang ingin melakukan kuncian membuat merasa kita telah habis dan bisa dilumpuhkan. Tapi sementara dalam silet Minang, gerakan ini bisa dihasilkan, kuncian ini bisa dibuka dengan berbagai teknik seperti ini. Seperti itu gambarannya. Artinya dalam tanpa disadari, ketika kita memberikan keinginan orang yang ingin melakukan pertahanan, kita membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk melumpuhkan lawan itu sendiri. Seperti ini. Ketika ini dilakukan, pas kita bisa melakukan kuncian yang mematikan. Ketika ini diterjemahkan di dalam kehidupan, inilah salah satu teknik manajemen, di mana kita membaca situasi pasar, kita menyediakan barang yang dibutuhkan pasar, secara otomatis usaha yang akan kita kembangkan pasti akan cepat berkembang. Intinya, inilah ajaran-ajaran, salah satu teknik yang kita coba mengembangkan di dalam kehidupan. Kita ulangi seperti ini. Dengan ungkapan filsafat yang mengatakan agihkan antara gak durang, nak dapat antara gak jawab. Ketika kita ingin dikunci atau dilakukan patahan oleh lawan, seolah-olah kita mengikuti dan hampir merasa dilumpuhkan. Tapi ini adalah teknik. Boom. Ini adalah bagian dari teknik silet Minang yang bisa diterjemahkan di dalam masalah ekonomi. Tapi silet adalah sebuah persiapan diri atau persiapan generasi untuk menjalani kehidupan. Salah satunya di bidang kesehatan. Mungkin selama ini para praktisi maupun pemerhati bela diri telah mengetahui bahwa bela diri itu salah satunya tujuannya adalah untuk kesehatan dalam konteks olahraga. Tapi di dalam silet Minang ada kajian yang diistilahkan dengan istilah kajian sejangka dua jari. Artinya mengkaji struktur tubuh manusia hanya dengan memegang titik saraf penggerak, sehingga lawan bisa dilumpuhkan tanpa berbuat apa-apa. Mereka akan lumpuh tanpa bisa, sehingga kita menekan titik saraf penggerak tubuhnya hingga ia tidak bisa untuk melakukan tarikan yang lebih keras, walaupun kita memegang hanya dengan ujung jari. Ini teknik dalam arti bela diri. Tapi ketika kita kajian ini diperdalam, dimatangkan baik di dalam segi bela diri, ini juga bermanfaat di dunia kesehatan. Titik saraf penggerak apabila ditekan akan memberikan reaksi imun atau metabolisme tubuh akan bekerja dengan maksimal, sehingga mengimbangi berbagai bakteri atau racun yang ada di dalam tubuh. Energi akan bekerja secara maksimal, imun akan bekerja secara profesional dan lain sebagainya. Jadi dalam kajian silet Minang sangat banyak hal-hal yang selama ini belum diangkat ke permukaan. Salah satunya adalah masalah teknik yang dikenal dalam istilah silet Minang dengan istilah sejangka dua jari, yang mengkaji pergerakan titik saraf manusia dengan hitungan 2 jari. Setiap gerakan tubuh manusia ini bisa melumpuhkan kalau kita lakukan dengan sistem pemahaman pergerakan energi. Ini bisa melumpuhkan hingga ini baru 1 titik. Kemudian 2 jari, pergerakannya dihitung dengan 2 jari, dan begitu selanjutnya. Seluruh pergerakan tubuh bisa dikontrol dari titik yang berjarak hanya 2 jari. Mungkin ini cukup rumit, tapi ketika ini dilakukan penalaman sehingga kita bisa memahami
teknik-teknik silet dalam arti bela diri selama ini. Jadi silet Minang selama ini orang memahami lemah, terlalu lembut sehingga tidak bisa dibawa atau dihadapkan dengan teknik-teknik bela diri yang lain yang bersifat keras. Disinilah uniknya silet Minang itu sendiri. Yang lembut biasanya dengan teknik pengkajian struktur tubuh manusia, hanya dengan menekan titik-titik saraf tertentu, sehingga ketika kita dilakukan kuncian dengan tenaga yang full, kunci yang dengan sekuatnya, ketika kita dilakukan kuncian yang sangat kuat, kita hanya butuh menekan salah satu titik sarafnya, sehingga kekuatan ini akan hilang. Kuncian ini akan terbuka tanpa mereka dengan sendirinya. Mereka akan seolah-olah kunciannya dan bisa melumpuhkan. Seperti itu kira-kira. Jadi kajian saraf ini bukan sekedar bertujuan untuk bela diri dalam pandangan umum, tapi bela diri yang sejati, di mana kita bisa mengobati diri sendiri, bisa membantu proses pemulihan ketika demikian. Salam silet Minangkabau.